wabarakatuh. Saya Irma Nabila Setiawan dengan NIM 23060375 kelas A2 PGSD tahun 2023. Di sini saya akan mewawancarai tetangga saya tentang permainan tradisional anak Sunda untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Sunda. Di sini saya akan mewawancarai tetangga saya tentang permainan tradisional anak Sunda. Pertanyaan yang pertama langsung aja ya. Kamu pernah dengar atau main permainan tradisional Sunda nggak? Coba sebutin permainan apa aja yang pernah kalian mainin. Pernah. Kayak tak umpet, galah, terus apa sih? Cinciripit, sepintrong, Jawa-Jawaan, dan lebih banyak lagi sebenarnya. Kalau misalkan dari permainan yang tadi disebutin, ada nggak salah satu permainan yang mungkin bisa dicontohkan sekarang? Bisa. Mungkin yang mudah ya, yang tanpa alat, cinciripit ya. Coba. Siapa jalan mau wayang jek nong. Nah, itu salah satunya. Oke. Tapi kalau misalkan dari permainan yang tadi disebutin, mana yang paling kalian suka atau permainan yang sering kalian ulang-ulangi dalam bermainnya? Kalau untuk aku ya, yang muda-muda aja sih, kayak backlund, congklak. Terus kalau masih ada temen yang mau ingin bergabung, kayak misalkan lebih seru tuh galah, terus bancakan. Kalau aku sama kayak dia, soalnya mainnya bareng sama dia. Soalnya kalau nggak punya teman, sayang nggak punya teman. Sekarang masih sering nggak anak-anak di sekitar rumah kalian? Mungkin ada sebagian yang masih ada ya, yang masih sering kelihatannya kayak petak umpet, terus babaledogan kertas, babaledogan sendal, terus backlund kalau buat cewek ya paling itu congklak. Udah, berarti masih ada ya di sekitar rumah juga yang masih ada yang memainkannya. Ya, Terus menurut kamu kenapa ya permainan tradisional itu mulai jarang dimainkan? mungkin untuk zaman sekarang karena lebih maju ya, karena adanya gadget, terus karena kurangnya sosialisasi antar masyarakat, antar tetangga. Jadi setiap orang lebih nyaman, lebih enak di rumahnya masing-masing. Terus kenapa permainan tradisional itu sebenarnya kan punya banyak nilai baiknya. Coba kalau misalkan satunya nilai baik itu seperti apa? Manfaat dari permainan tradisional anak Sunda. Manfaat dari permainan tradisional anak bisa kerjasama, bisa menumbuhkan rasa percaya diri, terus kerjasama, terus bisa bersosialisasi antar masyarakat, bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada anak, terus menambah teman, dan masih banyak lagi sebenarnya. Terus menurut kalian gimana cara supaya permainan tradisional anak Sunda bisa terus dilestarikan? Punya idenya nggak? Mungkin untuk zaman sekarang lebih harus lebih dapat dukungan dari orang tua, motivasi dari orang tua untuk agar supaya anak-anak
bisa bermain di luar rumah dengan cara diawasi bila khawatir. Kalau kamu punya adik cukup kecil, kamu mau ngajarin mereka permainan tradisional nggak? Iya mau, soalnya apa ya, mungkin agar mereka menghindari rasa jenuh di dalam rumah, terus agar mereka bisa ya yang tadi itu bisa menumbuhkan percaya diri di diri anak tersebut dan bisa lebih bersosialisasi mungkin dengan cara itu, dan kita mengenalkan perlahan demi perlahan permainan-permainan tradisional yang mudahnya seperti di rumah dulu, seperti cinciripit, backland, congklak, dan mungkin mereka akan lebih tertarik untuk berikutnya gitu, lebih tertarik bermain di luar. Coba dong ceritain momen paling seru waktu kalian main permainan tradisional. Mungkin yang paling seru ya galah mungkin ya. Gimana tuh? Cara mainnya tuh kayak misalkan kita terdiri dari 7 orang nih, 7 orang anak. Nah yang 4 orang anak itu buat ngejaga bentengnya, nah yang 3 orang itu buat pemainnya. Nah cara kalah atau menangnya teh kayak misalkan si 3 orang pemain ini teh harus ngelewatin benteng-benteng yang dijaga sama 4 orang itu. Nah kalau misalkan salah satu orang pemain kena sentuhan si penjaga benteng, nah itu dibilangnya kalah. Nah kalau misalkan buat si pemain dari start sampai finish dia berhasil ngelewatin benteng-benteng itu disebutnya menang. Manfaat dari permainan galah itu apa? Kira-kira. Mungkin satu ya lebih fokus, untuk melatih fokus, terus kerjasama, terus untuk melatih fokus, untuk melatih kerjasama, untuk melatih ya lebih percaya diri, karena kita ya lebih percaya diri lah Biar menang gitu biar ya. menang, gimana caranya biar menang. Terus ya emang enaknya itu sosialisasi antar tetangga, antar masyarakat lebih terjalin juga. Terus siapa yang pertama kali ngenalin kalian sama permainan tradisional yang tadi disebutin, kayak apa sih, kayak backland, engklek, cinciripit, tujuh atau yang tadi disebutkan ya itu galah? Ya mungkin ya kita bisa tahu permainan tradisional dari orang tua, dari leluhur kita kayak nenek, kakek. Mungkin mereka lebih bercerita, lebih sering bercerita karena pengalaman mereka lebih banyak ke belakangnya. Terus dari orang tua kita sendiri, dan ya mungkin dari teman-teman yang lainnya, mereka juga punya pengalaman atau cerita-cerita dari orang tua. Nah dari tadi kan dari ngomongnya tentang cerita dari kakek. Coba dong, pengen tahu ceritaan apa sih yang pernah kakek nenek kalian sampaikan gitu ke kalian, sampai kalian tertarik untuk memainkan permainan yang sama. Karena kakek nenek pernah ngomong permainan tradisional Sunda seru dan menyenangkan. Jadi kalian tertarik untuk memainkan permainan itu? Iya lebih tertarik sih sebenarnya. Kalau zaman sekarang juga kalau belum terlalu pada fokus gadget mah mungkin masih banyak ya anak-anak yang bermain tradisional di lingkungan rumahnya, namun karena ada pengaruh gadget ya sekarang mah jadi kurang. Ya, jadi berubah lah gitu ya. Antara zaman waktu kita kecil mungkin sama zaman anak-anak kecil sekarang.